Lintang. Aku Najwa. Di video kali ini kita mau membahas apa aja sih isi dari buku putih pertahanan Malaysia yang paling baru. Sebelum belajar lebih mendalam, kita harus tahu nih, apakah Malaysia punya slogan atau enggak. Nah, Malaysia sendiri punya slogan yang berbunyi Malaysia as a secure, sovereign, and prosperous nation. Hal ini juga diwujudkan dengan masuknya mereka ke ranking 42 dari 145 negara di Global Firepower. Secara demografi, Malaysia sekarang memiliki jumlah penduduk sebesar 34,2 juta penduduk, di mana dengan tenaga tersedia sebanyak 16 juta yang layak dilayani sebesar 13 juta, dengan total jumlah personel militer sebanyak 264.000, setara dengan 0,8% dari jumlah keseluruhan dari penduduknya. Di bagian air power atau senjata udara, mereka memiliki sebanyak 143 pesawat dengan jenis serangan sebesar 12, pelatih 31 armada tanker dengan stok 4, helikopter stok 52 dengan helikopter serang sebanyak 0. Di angkatan darat mereka punya sebanyak 48 tangki dengan 34 tangki yang sudah siap, kendaraan dengan stok 13.900-an dengan kesiapan 9.700-an, artileri bergerak sendiri dengan 0. Di angkatan laut mereka punya jumlah aset sebanyak 101 aset dengan jumlah kapal induk, helikopter pembawa dan juga penghancur sebanyak 0, fregat 2, korvet 6, kapal selam militer sebanyak 2 buah, kapal patroli sebanyak 72 buah dan juga perang ranjau sebanyak 4 buah. Dari segi budget, Malaysia ini mengeluarkan jumlah yang gak main-main untuk mempertahankan militernya. Yang pertama, mereka memiliki paritas daya beli sebanyak 884 miliar US dollar. Teman-teman pasti tahu dong, sekarang ada dua kekuatan besar yang paling aktif di dunia, yaitu Amerika dan juga dari Cina. Hubungan ini memiliki dasar yang tidak pasti karena mengacu pada interaksi antara Amerika dan juga Cina yang merupakan kekuatan besar dan bilateral paling penting di dunia. Selanjutnya, hal ini selalu ditandai dengan perpaduan antara kerjasama dan persaingan yang berimplikasi pada stabilisasi, keamanan, kemakmuran, dan juga hal-hal kedamaian di regional. Malaysia ini dipengaruhi oleh kebijakan dari negara-negara di ASEAN juga. Nah, hubungan ini memiliki ketergantungan regional yang lebih besar karena kedekatan tersebut. Maka pemerintah memberikan penekanan pada kemakmuran bersama, keamanan bersama, dan juga identitas bersama di tingkat regional. Kita harus tahu bahwa kita juga menghadapi yang namanya ancaman non-tradisional, di mana ancaman ini membahayakan keamanan manusia dan juga lingkungan dan semakin meningkat jumlahnya. Ancaman ini datang seperti meminta uang tebusan, perampokan, pembajakan di laut, serta ancaman cyber di dunia maya. Semakin majunya zaman, ancaman ini makin lama makin gak bisa diprediksi. Ancaman ini bersifat lintas batas dan tidak dapat diatasi sendiri tanpa kerjasama dari negara lain. Nah, lanjut pada poin keempat, yaitu doktrin. Pemerintahan Malaysia memiliki dua doktrin utama, yaitu doktrin cyber dan doktrin MAF. Dimulai dari doktrin cyber sesuai dengan namanya, yaitu melindungi diri dari serangan cyber, yang mana pemerintahan Malaysia bertekad untuk mengambil langkah-langkah secara efektif untuk melindungi para anggota militernya dari ketidakpastian atas serangan cyber yang akan terjadi kapan saja. Nah, yang kedua itu ada doktrin MAF, masih berkaitan dengan teknologi, namun ini membicarakan mengenai AI, yang mana menurut pemerintahan Malaysia, AI itu tidak hanya mematikan dan juga mengambil data-data keamanan negara, namun juga bisa memadukan senjata. Oleh karena itu, doktrin MAF ini sangat menentukan modal aset dalam mendukung operasi militer lainnya yang akan menghadapi ancaman serupa. Nah, masuk pada poin kelima, yaitu strategi. Pemerintahan pertahanan Malaysia memiliki 3 pilar utama dalam melindungi pertahanan dan keamanan negaranya. Yang pertama itu ada penangkalan konsentris, yang mana ini merupakan pilar utama dari strategi pertahanan dan keamanan militer Malaysia, yang melibatkan peran MAF dalam melindungi kepentingan nasional, yang khususnya untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya untuk menghalangi segala bentuk ancaman dari pihak eksternal. Lalu yang kedua, ada pertahanan secara komprehensif, yang mana
Ini dilakukan dengan cara pendekatan dari pemerintah kepada masyarakat untuk mempertahankan negaranya yang bertujuan untuk memperkuat pembangunan bangsa. Dan yang ketiga itu ada kemitraan yang kredibel, yang mana pemerintahan Malaysia ini mengacu pada kerjasama pertahanan bilateral ataupun multilateral dengan pihak eksternal atau negara-negara lain. Dan kemitraan ini menguntungkan Malaysia dalam keamanan militernya dan juga mitra-mitranya dalam hal kesiapan pertahanan, kebutuhan keamanan, dan juga stabilitas regionalnya. Nah, masuk pada poin terakhir yaitu projection. Yang pertama, pertahanan Malaysia telah membuat pasar pertahanan yang membuka peluang di sektor-sektor seperti pesawat sayap tetap militer, kendaraan udara tabur awak militer, dan juga sistem pertahanan rudal. Nah, diperkirakan negara ini untuk mengakuisisi lebih banyak kapal perang dan rudal jelajah anti kapal yang diluncurkan dari darat untuk meningkatkan kemampuan pertahanan angkatannya dan meningkatkan upaya keamanan maritimnya. Lalu yang kedua, banyak terjadinya penyebab dari luar yang di luar dari kendali rencana sebelumnya, maka ketegangan geopolitik di kawasan Malaysia ini semakin memperumit situasi, sehingga lembaga pertahanan membutuhkan kepemimpinan politik yang tegas dan reformasi yang berarti agar dapat berfungsi pada tingkat efisiensi dan efektivitas yang diinginkan. Lalu yang ketiga, para pembuat kebijakan harus menentukan skala prioritas mana yang terbaik bagi pasukan militernya. Dan pemerintahan pertahanan Malaysia memprioritaskan tertinggi harus diberikan kepada wilayah maritim dan udara karena kedua wilayah tersebut mendapat ancaman nyata terhadap keamanan perbatasan, kedaulatan, dan hak-hak zona ekonomi eksklusif atau ZEE-nya Malaysia. Sekian Sekian pembahasan di pembahasan di video video kali kali ini. ini. Sampai Sampai jumpa. jumpa.